Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali majelis ini dengan baca doa tawabul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, ya, insyaallah pada kultum kali ini kita akan melanjutkan 10 sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah. Kemarin yang pertama apa? Ishak. Yang pertama apa ya? Segala sesuatu terjadi atas izin Allah, termasuk musibah, ya. Segala sesuatu terjadi atas izin, termasuk musibah, ya. Yang kedua apa? Hamzah. Yang kedua apa Hamzah? Kita bukan kita bukan satu-satunya yang menerima cobaan, atau kita bukan satu-satunya yang diuji, tapi semua orang diuji. Cuma ujiannya antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang satu diuji anaknya, yang satu diuji hartanya, yang satu diuji badannya, sakit dan seterusnya. Yang satu ujiannya kecil, yang satu ujiannya sedang, yang satu ujiannya besar, bahkan sangat besar. Ya, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kita meyakini bukan hanya kita yang diuji, ya. Gitu. Tapi apa? Semua orang diuji. Sehingga apa? Ketika mengatakan kita bukan satu-satunya diuji, artinya hati kita jadi lapang. Kalau kita oh iya, ini ujian saya beda dengan ujian dia. Masing-masing dengan ujian yang berbeda. Maka dengan ini kita jadi bersyukur, oh iya, saya lagi diuji nih harta saya. Oh, saya diuji nih anak saya. Oh, saya diuji nih badan saya. Nah, ya. Anak termasuk keluarga itu menjadi ujian dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sikap yang ketiga sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah, bahwasanya apa? Musibah adalah sebagai penghapus dosa. Apa? Musibah adalah sebagai penghapus apa, Nas? Ulangi. Musibah adalah sebagai penghapus dosa. Jadi datangnya musibah kepada kita itu adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Makanya dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan dari riwayat Ibnu Abi Dunya, Anas bin Malik bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Anas bin Malik bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, apakah siksaan atau apakah musibah itu datang sebagai azab?" Ditanya, wahai Ummul Mukminin, ketika seorang ditimpa musibah sebagai azab atau sebagai kasih sayang? Maka dijadikan dua. Kalau dia orang yang taat, beriman, beribadah, beramal soleh kepada Allah, taat, bertakwa, maka ini bentuk kasih sayang. Bentuk apa? Kasih sayang. Ya. Bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin, maka itu sebagai bentuk pengajaran, pendidikan dari Allah dan rahmatan, kasih kepada orang-orang
Dan yang kedua, kalau orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, jauh dari Allah, ya, kemudian apa saja, ini disebut sebagai, apalagi orang yang ingkar kepada Allah, kafir, maka ini disebut sebagai azab di dunia, ya, di dunia. Tapi bagi orang yang muslim dan seterusnya nggak mau sholat, diberikan ujian, itu sebagai bentuk peringatan, dikasih peringatan. Kamu mau kembali nggak kepada Allah? Sudah dikasih peringatan. Loh, makanya musibah itu sarana bagi Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, memberikan peringatan kepada orang yang lalai dari ibadah kepada Allah supaya apa? Yang dari lalai kepada ingat kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga sebagai azab. Ya. Bisa menjadi sebagai sarana bentuk kasih sayang cinta, pendidikan, sebagai bentuk peringatan bagi yang mereka muslim, tapi mohon maaf ibadahnya seenaknya, nggak sholat, nggak ini, ya. Maka diberikan peringatan, diberikan ujian. Maka harus peka kita, ya Allah ini ujian, azab atau kasih sayang, langsung muhasabah. Ya. Kalau azab berarti mereka yang maksiat, terus maksiat, maka apa? Kalau berikan ujian, maka itu sebagai bentuk azab sekaligus peringatan, peringatan. Ya. Maka yang ketiga, seorang muslim meyakini musibah bagi orang beriman, ya, bagi kita seorang muslim yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, ya, yang bertakwa kepada Allah, ya, musibah adalah sebagai sarana penghapus dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, ma min muslimin yusibuhu adan syaukatan fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atih wa khuttat anhu dhunubuhu kama takhuttus syajarah waraqaha, muttafaqun alaih. Ya, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yusibuhu adza, yang diberikan musibah adza, yaitu penyakit, ya, syaukatan ataupun duri, fama fawqaha atau yang lain, diberikan penyakit, diberikan ketusuk duri, itu musibah, ya enggak? Nah, itu musibah, ya. Kemudian diberikan apa saja, fama fawqaha, dan musibah yang lain, musibah yang lain, illa kaffarallah biha sayyiati, melainkan dengan musibah tersebut Allah menghapuskan dosa-dosanya. Wa khuttat anhu dzunubuhu, dan dosa-dosanya itu jatuh berguguran dengan adanya musibah. Seperti apa? Kama tahuttus syajarah waraqaha, sebagaimana pepohonan yang menggugurkan, menjatuhkan daunnya ketika kering. Kan gitu. Ini bentuk bagaimana Allah menghapuskan dosa-dosa. Maka husnudzon berprasangka baik kepada Allah. Bahwasanya apa? Musibah, ujian, cobaan yang dialami oleh kita masing-masing di antara kita itu adalah sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa, sebagaimana gugurnya daun-daun yang bergugur dari pohon. Itu dosa-dosanya gugur, ya. Kemudian dalil yang berikutnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, rawahu Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Hadisnya hasan sahih derajat. Bahwasanya apa? Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Seorang mukmin dan mukminah, seorang mukmin laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman terus akan mengalami ujian. Ma yazalu bil bala, terus-menerus akan mengalami zala, mazala, ya kan? Mazala, terus-menerus akan mengalami uji. Di apanya yang diuji? Fi nafsihi, di dirinya, dengan sakit, ya, dengan pegel-pegel, ya, dengan rasa capek. Enak nggak capek? Nggak enak, termasuk itu, ya. Kemudian apa? Wa waladihi, dan anaknya, keluarganya, ya, diuji.
mungkin anaknya rewel, ya, mungkin anaknya nggak nurut, ya, mungkin bagi yang suami istrinya nggak nurut, mungkin bagi istri suaminya yang nggak nurut, nakal dan seterusnya, atau diuji yang lainnya. Au fi malihi, atau diuji hartanya, mungkin dagangannya nggak laris, nggak laku, mungkin bisnisnya bangkrut, mungkin uangnya kena tipu dan seterusnya, diuji oleh Allah. Ini 3 hal, dirinya, keluarganya, dan apa? Hartanya diuji oleh Allah. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma'alih khati'ah. Sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa ada kesalahan, artinya bersih dari dos. Kenapa? Adanya musibah. Makanya apa? Ketika datang musibah, kita ya husnudzon, ya Allah, ini sebagai sarana penghapus dosa saya. Maka apa? Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Hadis Nabi SAW juga mengatakan, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adza wala ghammin, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa capek, rasa lelah, ya, wala wasabin, dan rasa gundah, hammin, ya, gelisah, wala hazan, dan rasa sedih, rasa capek, rasa gundah, ya, rasa gelisah, kemudian tidak tenang, sedih, ada sakit, ya, hatta syaukah, sampai duri yusyakuha, yang menusuk badan kita, illa kaffarallahu biha min khotoya. Maka rasa capek, rasa gelisah, rasa tidak tenang, nyaman, ya, rasa sedih, rasa atau sakit dan seterusnya, maka itu menjadi apa? Kaffarallah min khotoyahu. Allah menghapuskan dosanya. Jadi rasa capek yang kita rasakan, capek nuntut ilmu, capek menghafalkan Quran, capek bekerja, yang ibu-ibu capek masak. Maka apa? Rasa capek tersebut itu menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan dosa, capek bekerja, capek mengajar, capek maisha, capek belajar, capek nuntut ilmu, semuanya capek, ya enggak? Maka apa? Rasa capek yang kita rasakan itu, maka dalam hadis ini yang muttafaqun alaih, ya, hadisnya, maka itu sebagai penghapus dosa. Sampai kamu ketusuk duri, ya, tahu kalau bahasa kita apa? Keselusuban, tahu ya? Itu apa? Akan menghapuskan dosa-dosa. Kalau sabar. Ketusuk duri langsung mengucap kata-kata binatang misalkan, loh, ya nggak dapat pahala, malah dapat ketusuk, masya Allah, ya Allah, ikhlas saya sabar, dapat pahala. Tapi kalau misalkan kena musibah, kemudian marah-marah, apalagi yang keluar kata-kata kotor, bahkan binatangnya keluar, ya, kebun binatang keluar semua itu, ya singa lah, ya macan lah misalkan. Loh, maka apa? Bukan mendapatkan pahala, malah justru mendapatkan dosa. Maka orang yang ikhlas, falahur ridho, maka dia dapat ridhonya Allah. Barang siapa yang diuji, dia kok marah, murka, falahus sukh, maka dia pun mendapatkan murka dari Allah. Bahkan Allah yang uji, terserah Allah, ya enggak? Allah yang uji, kita tinggal apa? Menjalani, ya enggak? Allah yang uji sesuai dengan apa yang kehendak Allah yang inginkan. Mau diuji badannya, mau diuji hartanya, mau diuji keluarga, kita tidak bisa nge-request, ya Allah, saya mohon ujiannya ini aja ya Allah, yang kecil-kecil, boleh nggak gitu? Terserah Allah, mau ujiannya kecil, besar, dan seterusnya, atau apapun, ya, mau ujiannya di diri kita, sakit atau apa saja, mau diujiannya di keluarga, mau ujiannya di harta, itu terserah Allah. Karena Allah yang maha kuasa, maha berbuat segala sesuai dengan kehendak. Maka kita sebagai hambanya hanya menjalankan titah ilahi, menjalankan perintah ilahi. Tinggal apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Harus diperkuat tadi sabarnya dan sholatnya. Dapat dipahami? Ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga kita senantiasa diberikan taufiknya oleh Allah sehingga kita istiqomah di atas kesabaran, ketakwaan, ketaatan, kebaikan, dan ya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tuh wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.